Halo guys, hari ini kita kembali lagi di video kita kali ini. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang metode teknikal yang dimana metodenya nggak 100% akurat, tapi di atas 50-60%. So teman-teman pastikan money manajemennya yang benar ya. Oke, jadi gini teman-teman, gimana sih caranya dapetin instan 20 pips secara instan gitu ya, kurang lebih 10-20 pips buat instan profit gitu ya. Caranya adalah teman-teman itu mainkan area fair value gap. Oke, fair value gap. Nah ini kan sekarang kita buka market XAU ya, gold lah ya, seperti biasa kita main di gold. Oke, sekalipun kita mau scalping, selalu lihat dari time frame besar ya teman-teman ya. Jadi kita lihat resistennya itu di mana, supportnya di mana. Nah contoh seperti ini, saya batasin, katakan resistennya ada di sini ya teman-teman ya. Berapa nih? Ini resisten daily 26, tapi ini sih udah dicolek, harusnya 29 ya. Nah kemudian ada support apa nih disebutnya, support daily itu sebenarnya ada di sini nih ya. Jadi range-nya 2472 sampai 2429. Nah sekarang dengan kita melihat candle seperti ini, kita buka lagi di H4 ya, kemudian kita lihat biasnya. Nah H4 ini kebetulan hari ini nih saya bikin video ada NFP ya teman-teman, jadi kemungkinan sideway nih H4 nya nih, lihat nih tuh sideway ya, begini aja dia udah mau nyampe ke resisten. Nah tapi kan kita cuman butuh untuk scalping ya teman-teman ya, bukan buat main intraday, cuman main 20 pip. Nah kita bisa lihat lagi dengan begini di H4 kita bisa lihat biasnya dia itu sebenarnya masih bullish ya, walaupun dalam batas sideway ini teman-teman ya, tapi biasanya masih bullish. Oke ya. Nah kenapa saya bilang bullish, ini empat nih gini nih, kita lihat 1 2 3 tadi malam nih 4, sekarang mau begini kan. Nah ini mau kemana, saya rasa sih ke sini ya gitu. Oke ya teman-teman, berarti biasanya masih bullish kelihatan nih, bias tuh atau trennya lah, trennya tuh masih bullish gitu ya bahasanya. Lalu kita tambah lagi ini H1. Nah ini H1, kita lihat lagi bias H1 ya, sama nih, ini masih bullish banget nih. Ini setelah tadi malam koreksi dia naik lagi, nah, ya, dan ini kayaknya mau sideway nih di sini. Oke. Nah sekarang kita mau masuk ke metode rahasianya nih teman-teman ya. Tapi sebelum itu please jangan lupa di follow dulu TikTok ini, di subscribe YouTube saya, dan kemudian di di komen kalau ada pertanyaan, monggo mas ya. Kemudian apalagi nih, ya itu aja sih ya. Dan join Telegram saya ya di Sniper Trading Sehat. Oke, sekarang saya masuk ke metode utamanya. Nah jadi setelah udah tahu biasanya gimana, kita cari yang namanya breakout teman-teman ya. Ini breakout, ini breakout. Kenapa ini saya tuh ini namanya breakout. Nah itu breakout ya teman-teman ya. Ya jadi kita cari metodenya gini, dia breakout saat jebol. Nah kita cari pantulannya, terus nanti dia akan terbang lagi, harusnya gitu. Oke ya, ini metode ya, keakurasiannya saya nggak bisa ngomong jamin 100%, tapi di atas 70% lah. Oke, setelah itu ya turunin time frame berikutnya teman-teman. Nah lihat nih ya, waktu kita turunin tadi dia breakout di sini, das ya. Nah biasanya ada candle-candle yang namanya candle-candle imbalance. Nah kayak gini nih. Nah nih. Oke, ini imbalance sebenarnya. Ini imbalance ya, M15 nya aja udah ada imbalance.
Selalu taat sama time frame lebih besar ya, jangan taat sama time frame lebih kecil, itu bahaya. Ini imbalance, lalu M5 nya lagi. Nah ya, M5 nya udah nggak ada. Kalau mau main M5 beda lagi ya, itu tadi M15 saya udah ketemu imbalance di situ. Oke, M1 lebih kecil lagi. Oke, nah sekarang saya balik ke M15. Ketika kamu udah ketemu imbalance seperti ini, oh sorry, M30 tadi ya, time frame besar, jadi saya pede nih. Ketemu seperti ini, adanya gap atau imbalance, orang bilang ya, kalau ICT bilang FVG, SMC ada bilang imbalance ya, ada yang bilang gap. Nah, kebanyakan imbalance ini akan dijemput ya. Oke, jadi lihat nih ya, ini imbalance dijemput, makanya saya barusan 20 pips tadi saya beli di berapa sih? Sebentar saya lihat recording saya. Saya beli di 17 di sini. Saya beli nih 17, dia ke 19 ya. Selesai 20 pip. Nggak nyampe 30 menit. Nah, ini naik lagi terus dia ya. Kita biarin aja. Saya udah pasang SLBE soalnya. Oke. Nah, jadi pasti dijemput teman-teman. Nah, kalau teman-teman ragu, yuk kita backtest yuk bareng-bareng ya. Kita backtest aja. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Saya TP dulu deh. Udah 20 pip soalnya. Nah, oke. Nah, lalu kalau teman-teman nggak percaya, kita lihat lagi ya. Ini saya hapus, kita clearin dulu. Lihat lagi di ininya, di chart-chart sebelumnya. Oh iya, dan tambah satu lagi, selalu follow the trend ya. Untuk main ini jangan counter the trend. Counter the trend itu nggak selalu akurat. Contoh nih, ini kan disebutnya breakout juga nih teman-teman ya. Dia up ke sini, terus breakout. Ya, karena kan supportnya ini kan, mungkin teman-teman lihat akan begitu nih, supportnya ini nih. Tapi di breakout. Oke. Dan kemudian dia mantul, betul dia jemput, tapi dia nggak turun lagi. Akhirnya dia malah naik gitu. Ya, karena apa? Karena Anda salah milih trend. Ini adalah counter the trend ya. Jadi pastikan dulu sebelum Anda cari breakout itu, carilah trendnya dulu. Nah, ini contoh yang trend bearish kalau teman-teman mau lihat nih ya. Ini lihat nih ya. Selalu nih. Contoh kita pakai yang breakout yang mana nih? Ini breakout M30 ya. Sebenarnya nanti pakai breakout di time frame berapapun sama aja sih, nggak ada masalah. Tapi lebih besar itu lebih sehat, nggak ada manipulasi gitu ya. Nah, contoh nih, teman-teman lihat ya. Dia naik set, ini kan trennya emang bearish. Dia breakout, dia ambil imbalance ini nih di berapa nih, 2493 ya, dia ambil di sini set. Nah, lebih dikitnya Anda harus pasang stop loss di zona resisten berikutnya gitu ya. Dia ambil resisten di sini, dia mantul lagi turun. Nah, pertanyaannya kalau Anda ngambil dari sini ke sini, nyampe gak 20 pip? Lebih bahkan, karena ini main M30. Nah, kalau Anda mau main M5 ya sama juga gitu ya. Oke. Ini akurat banget teman-teman. Ya, tapi term and condition ya itu di atas sudah di atas 60-70% lah gitu. Oke ya, sampai situ clear. Nah, sekarang kita backtest yang apa ya, time frame kecil M5 nih. Saya mundur, misalnya saya mundur ke sini ya. Ini udah nggak tahu kapan. Ini saya mundur aja nih asal ya. Saya kecilin dulu biar gampang. Nah, ini nggak tahu kapan. Ini nggak tahu kapan. Ya, kita lihat aja dari sini ya. Kita lihat nih ya. Ini lihat trennya dulu. Jadi kita lihat H1-nya trennya apa. Nah, ini harga masih di 2503 di sini. Ini sideways. Nah, Anda jangan masuk yang sideways ya. Nah, cari yang kayak gini. Ini trennya kan ada tren bullish nih. Ya, ini H1-nya tren bullish. Karena dia udah breakout dari sini, dia udah masuk tren bullish.
Nah sekarang kita lihat M5 nya random ini ya teman-teman ya, random. Perhatiin baik-baik nih, jadi ketika dia mau di mana, mau di sini juga sama aja nih ya. Contoh yang ini nih ya, misalkan dia di sini, ini kan resisten, oke sampai sini ya. Nah dia breakout, dia pasti ambil dulu nih, kemana, ke imbalance ini nih teman-teman ya. Oke. Nah, tuh lihat ya. Dia ini cuma 5 menit. 5 menit tuh walaupun di sini kesannya mapnya gede, tapi ini sebenarnya spreadnya kecil. Anda pasang di sini di support berikutnya atau di bawahnya lagi ya. Jadi sekitar 40 pip, 50 pip ya. Anda aman. Oke, di bawah terbang gitu ya. Ingat selalu mulai dari time frame besar. Kita coba lagi random. Nah ini udah sideway, dia manipulasi distribusi. Nah mau yang mana lagi nih? Harus cari yang ada order block ya teman-teman ya, nggak bisa yang asal gitu loh, harus cari yang ada order block. Order block tuh, nah ini order block tadi ya. Terus ini order block, tapi kan trennya bullish ya, bukan bearish, jadi Anda nggak boleh pasang sell. Nah ini nih, ini yang trend bearish nih teman-teman ya. Nah ini trend bearish nih. Nah ini dia nih teman-teman ya. Jadi perhatiin deh kayak gitu. Oke, sebentar ini saya sendiri mabok kalau ngeliatnya dari biasnya langsung M5. Ini backtest lagi ya nih. Ini H4 nih ya, kita mundur aja ke sini. Nah ini H4. Nah kita lihat nih, ini kayak gini kan trennya ini bearish nih teman-teman ya, H4 nya. Nah kita lihat di sini, Anda harus cari tren kayak begini, turun tak. Ini H4 yang tadi saya gambar ya. Nah cari nih kayak gini, ini H1 masih gede, Anda cuma mau cari 20 pip. Beda kalau Anda mau cari 50 sampai 100 pip pakai H1 oke lah, tapi biasanya stop lossnya juga lebih gede ya gitu ya. Nih contoh nih ya teman-teman ya, nih saya cari nih, saya kecilin lagi. Mana sih tadi? Nah ini dia, ada gak nih order block, imbalance begitu? Mesti ada biasanya teman-teman. Nah ini dia nih, ini imbalance M30 nih ya. Jadi lihat nih, dia naik set breakout. Oke. Nah di sini ini adalah imbalance nih teman-teman nih. Aduh, susah banget ya, ini mau kenapa sih? Nah ini imbalance nih, sampai sini deh biar teman-teman nggak bias. Kan kalau lihat candle asli nggak ada kanannya. Nah ini imbalance, pasti dijemput kemudian dia mantul lagi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga memberkati Anda semua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di follow dan join Telegram kita ya. Bye bye.